Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Isu ada posoan. Saya tetap aja gitu. Nah, perhatikan anak-anak. Waduh, poso-poso ini. Jadwalnya adalah fikih wanita. Apa sih fikih itu? Fikih anak-anak. Siapa yang tahu? Apa fikih itu? Ilmu apa sih fikih itu? Aku lo lek sekolah itu ngertinya matematika, bahasa Indonesia, nggih. Lah fikih itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, yang di sekolah, yang di rumahnya madrasah diniyah pasti tahu fikih itu apa, bahas apa. Ayo, masa gak ada kelas 5 agama Islam? Ilmu agama Islam itu ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang mubah. Ilmu wajib satu adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketauhidan, kemahaesaan, kemahaan semuanya tentang sifat-sifat Allah yang membahas ketuhanan. Itu ilmu tauhid, wajib hukumnya. Ilmu fikih awalnya bukan ilmu yang wajib, tetapi menjadi ilmu wajib, harus dipelajari oleh setiap orang muslim. Setiap orang muslim nggih, fardhun ala kulli muslimin nggih. Kenapa? Karena di dalamnya mempelajari ilmu-ilmu di mana ilmu tersebut membahas bagaimana sih sampean salate ben sah. Dia apa badan? Ya, oke. Jadi ilmu fikih ini adalah salah satu ilmu yang menjadi wajib untuk dipelajari. Oke. Nah, cabang ilmu fikih apa saja? Banyak, terutama untuk kewanitaan, nggih. Banyak sekali. Ada, kalau di sini masa balik bagi wanita, itu masuk ilmu fikih. Nah, terus kemudian bagaimana sih auratnya wanita? Terus mani, madi, dan wadi. Apa itu? Karunis. Kok kita bahas? Oh, tahu. Kepingin tahu lebih jelas? Mondok. Lek sekarang cuma 1 jam, insya Allah nggak akan habis tuntas sampai akhir, nggak akan itu. Butuh waktu yang sangat lama untuk mempelajari ini. Jadi nanti pesennya Bu Guru kelas 4 dan kelas 5 jangan lupa mondok. Oke. Terus Bu, kalau sama ayah tidak diizinkan mondok, ya sudah. Kalau begitu sampean cari madrasah diniyah. Banyak madrasah diniyah di kampung-kampung tuh banyak.
karena menjadi wajib hukumnya untuk mempelajari ini, nggih. Terus kemudian toharoh, apa toharoh? Sudah dipelajari ini? Apa? Bersuci. Terus sholat bagi wanita apa beda Bu antara sholat laki-laki dengan perempuan? Beda. Ada beberapa perbedaan. Dibahasnya di mana? Di fikih. Terus kemudian ini yang lebih pribadi lagi, apa itu? Haid. Ada yang sudah haid? Oh, sudah ada. Masya Allah nggih. Saya dulu haid itu di kelas 2 SMP. Sekarang kelas 5 atau kelas 4 ini? Kelas 4? Oh, subhanallah nggih. Kelas 4 sudah haid. Tidak apa-apa. Masing-masing anak, masing-masing orang masa pubertasnya berbeda-beda. Tuh. Terus kemudian istihadah. Siapa yang pernah tahu istilah istihadah? Saya apa? Tapi lupa. Saya tapi lupa. Kata istihadah itu seperti sampean haid, keluar darah nak. Dari mana? Dari keluarnya dari jalan perempuan. Dari jalan pipis, tempatnya sampean pipis, nggih. Nah, seperti sama ketika sampean haid itu sama, tetapi tidak dalam masa haid. Kalau haid kan ada masanya. Masanya berapa Bu? Umumnya 7 hari. Ada lagi yang 5 sampai 15 hari itu maksimal 15 hari. Kalau keluarnya sudah lebih dari 15 hari, itu namanya istihadah. Terus masa sucinya juga dihitung. Kalau masa sucinya kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar itu namanya istihadah. Kalau begitu istihadah itu darah apa ya Bu ya? Darah yang keluar karena sakit. Dan ketika istihadah ini keluar, anak-anak masih wajib sholat. Loh Bu, bagaimana sholatnya? Sholatnya orang yang istihadah ada syaratnya. Bersucinya sendiri, setelah bersuci harus disegerakan sholat. Habis sholat sebelum sholat tidak boleh mengerjakan sholat sunnah dulu karena ada batasan-batasannya. Itu orang istihadah, ada aturan-aturannya. Berbeda dengan orang normal, berbeda. Hukumnya orang istihadah dengan sholatnya orang Banjarwadi. Opo mana iku Banjarwadi yo? Apa? Banjarwadi. Napa Banjarwadi? Sampean pernah enggak mengalami sendiri atau mendengar ibu kakak perempuanmu cerita, aku saiki keluar darah putih? Pernah? Nggih. Nah, kalau keluar darah putih karena kecapean itu namanya wadi. Wadi itu najis hukumnya. Apa bisa diempet? Gak koyo pipis nggih. Lek pipis iso sampean empet, sampean sementara sholat ditutupno, mantul sholat cekat-cekat nang kamar mandi, empet nggih pipis di kamar mandi bisa. Istihadah dengan Banjarwadi tidak bisa. Nah, itu akan dibahas di ilmu fikih kewanitaan. Terus kemudian apa lagi? Puasa bagi wanita. Apa ada perbedaan infak dan sedekah wanita, terutama bagi wanita yang sudah menikah, bagaimana hukumnya? Terus umroh dan haji bagi wanita, ini hukum umroh dan haji tanpa muhrim. Oleh apa enggak perempuan? Tidak boleh. Nah, itu akan kita bahas di sini. Terus kemudian apa lagi? Harta waris bagi wanita. Apalagi wanita yang sudah bersuami. Oh, ternyata ada ya Pak. Tetapi untuk saat ini lek bahas iki kabeh Nduk, kira-kira sampeyan ngaji 2 tahun baru mesti mari nggih. 2 tahun belum tentu selesai. Saat ini kita fokus pada, tenang saja, nanti kalian mencatatnya, saya akan saya bawa. Tolong yang ini dicatat gitu, nggih.
Nah, kita fokus pada masa balik bagi wanita. Kenapa? Karena saya tahu di sini masih kelas 4, kelas 5. Ini mendekati masa-masa balik. Kapan sih balik itu? Opo sih balik itu? Apa balik itu? Masa di mana anak-anak sudah berkewajiban melaksanakan seluruh syariat Islam. Seandainya kalian mengerjakan, maka mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan, mendapatkan dosa. Tuh, batasnya kapan? Nah, ini mentaati aturan syariat Islam menjadi kewajiban bagi orang yang telah mencapai akil balik. Loh, ada ya? Iya. Anak yang belum mencapai akil balik berarti kira-kira gampang kan nih, sampean yang belum head, gampang itu. Tanda-tandanya yang belum head itu paling mudah. Berarti belum akil balik. Kalau meninggalkan apa yang diwajibkan, katakan meninggalkan sholat, dosa apa enggak? Sebelum seseorang mencapai akil balik tidak berdosa, belum berdosa. Tetapi ada kewajiban orang tua mengingatkan pendidikan untuk sholat, puasa, zakat bagi anak yang belum balik. Nah, kalau begitu kapan batasannya? Nah, batasannya ciri-ciri anak yang balik itu ada 3. 1, kalau ini tamamu khamsa asyrata sanata lidzakari wal unsa. Kalau umurnya sudah sempurna 15 tahun. Oh, saya belum Bu ternyata. Ini kalender Hijriah, Nak. Kalau kalender Masehi perkiraan 14 tahun 6 bulan sampai 7 bulan. Karena antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu ada perbedaan. Kalau kalender Masehi 365 hari, kalau kalender Hijriah 355 hari. Sehingga usia 15 tahun kamu di Masehi berarti usia di Hijriahnya sudah lebih dari 15 tahun. Lah ini hukum tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa ini untuk kalender Hijriah. Usia 15 tahun tepat bagi laki-laki dan perempuan. Tanda kedua, ihtilam. Wahtilam wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinina. Apa itu ihtilam? Saru yo. Cerita. Enggak apa-apa. Ini pelajaran nggih. Ihtilam itu mimpi basah. Ngompol kan? Ayo. Apa maksudnya? Mimpi basah itu, maaf kalau sekarang kan sampean sudah besar. Jadi mimpi basah itu sampean melihat porno misalkan. Nah, G. Oh, guyu. Saya ngerti berarti. Melihat pornografi misalkan, tapi bukan kenyataan, di dalam mimpi. Atau sampai mimpi ono sing pacaran kan? Ono sing pacaran? Ada banyak yang sudah pacaran tapi orang ngaku. Yo apa enggak? Nah, sampai mimpi dolen mbek pacari sampai keluar syahwat. Seneng. Sampai keluar syahwat, dan syahwat itu rasa cinta. Nggih. Cintai banget nang pacare sampai di jalan kubul. Tahu jalan kubul? Jalan pipis.
Lek dubur itu jalan pup, nggih. Kalau kubul itu jalan nggih pipis. Nah, keluar cairan yang bernama mani. Nanti kita bahas. Keluar cairan bernama mani di saat sampean mimpi. Mimpi loh ini, bukan nyata loh ini, yang masih mimpi. Ini berarti sudah masuk tanda sampean balik. Hati-hati, okay? Selama sampean pacaran berarti mempercepat balik. Welek berarti ya? Iya. Litis sinina ada syaratnya. Kalau ihtilam itu terjadi di usia 9 tahun. Terus kemudian wal haidhi fil unsa litis sinina. Kalau ihtilam tadi yang mengalami siapa? Laki-laki dan perempuan. Ihtilam itu baik perempuan maupun laki-laki sama. Apa Dok? Apa Nadia? Oke, sebentar. Wal haidhi fil unsa litis sinina. Dan haid bagi perempuan. Oke, haid bagi perempuan ketika usianya sudah 9 tahun. Hijriyah kira-kira kalau Masehi 8 tahun 7 bulan. Oke, silakan yang ini ditulis. Boleh kalian nulis nggak? Ngurung-ngurung guru kira-kira nyambung kok nggak ya? Paling, oh mboten, saya yakin nggak nyambung. Oke, sekarang ditulis. Arabnya ditulis sama bacaan. Tulis. Nah, nggak bisa ditulis. Waktunya sangat mepet. Saya khawatir malah download baru. Aja auratnya. Siapa yang tahu? Aurat perempuan apa coba? Rambut sampai kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Benar sekali. Apa ada hadisnya? Ada. Kalau misalkan dalam sama ini, misalkan ditulis Arabnya sama bu guru, kira-kira gimana anak? Nggak cukup waktunya ya. Jadi di dalam hadisnya itu ada sebuah cerita. Ceritanya Sayyidah siapa? Asma bintas Siddiq. Siapa Asma bintas Siddiq? Saudara perempuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Putri dari Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Sayyidah Asma ini ke dalamnya Rasulullah. Loh kok ke dalamnya Rasulullah ya Bu ya? Kan dalamnya Rasulullah sama artinya dengan dalamnya saudara perempuannya nggih. Nah, ibaratnya sampean itu sambang dulur, nggih napa mboten? Nang kakake, kaya Devita nang Dewi. Dewi wis duwe rumah sendiri. Atau Santi sama sapa? Kelas 5A, mana 5A? Santi sama siapa namanya? Sampean siapa? Hah? Ya. Sinten? Ya. Mbak Santi. Ayo, Julia. Lah nggih.
Ibaratnya Santi nang Julia. Oke, Asma ke Sayyidah Aisyah juga seperti itu. Bertandang atau hijrah atau berkunjung ke dalamnya Rasulullah. Ketika berkunjung ke rumahnya Rasulullah, ke dalamnya Rasulullah, beliau menggunakan pakaian yang tipis. Oleh Rasulullah diingatkan, "Hei Asma, jika seorang perempuan telah datang masa haidnya, ia tidak dibenarkan menampakkan auratnya." Terus kemudian Rasulullah matur lagi, kecuali ini telapak tangan, Rasulullah menunjukkan telapak tangan dan muka. Ini dan ini, muka dan telapak tangan. Ini sambil menunjukkan wajah dan pergelangan tangannya. Berarti aurat wanita dari hadis ini jelas bahwa aurat wanita mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ini semuanya adalah aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, yang ini ditulis Bu. Tulis